ibadah adalah sesuatu yang sudah seringkali kita lakukan secara rutin. Namun, masih banyak kadang-kadang pertanyaan yang timbul tentang ibadah yang kita lakukan itu. Shalom jemaat yang terkasih, kita bertemu lagi di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Hari ini bersama saya Ming Kwang dan Saya Victor. dan pembicara kita di samping Ya, saya Antoni Nathan. yang akan membahas secara khusus tentang ibadah. Telah dikumpulkan berbagai pertanyaan menarik seputar ibadah yang akan kita mulai dengan yang pertama, yaitu sebenarnya bagaimanakah pandangan Alkitab tentang suatu liturgi ibadah. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan penjelasan tentang liturgi ibadah, maka di dalam Alkitab sebetulnya kata liturgi ini secara langsung menunjuk kepada ibadah sebetulnya menjadi sesuatu yang seringkali dipertanyakan. Tetapi ibadah itu sendiri didefinisikan sebagai satu pelayanan yang utama dari gereja yang kemudian diistilahkan sebagai liturgia, ya liturgia. Nah, sebetulnya dari kata liturgia itu berasal dari dua kata Yunani yang dipadukan, yaitu kata leitos artinya people atau umat Allah, dan kata ergon. Ergon itu artinya pelayanan atau pekerjaan dan pelayanan dari umat Allah. Sehingga dari kata liturgi yang seringkali diartikan sebagai tata ibadah, susunan ibadah, sebetulnya adalah sebuah urutan atau susunan ibadah yang harus dikerjakan oleh jemaat, oleh umat di dalam rangka melayani Tuhan, di dalam rangka melayani Allah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tanya apa yang harus paling penting harus ada di dalam ibadah, dan ibadah itu sebetulnya kalau dikatakan punya liturgi, maka ibadah dengan liturgi itu menolong orang, jemaat, untuk kemudian bisa melayani Tuhan secara bersama-sama, ya. Nah, kemudian seringkali ditanyakan apakah yang paling penting yang menjadi esensi yang harus ada di dalam ibadah, betul ya, begitu ya. Nah, di dalam ibadah atau yang kemudian harus disingkapkan melalui liturgi atau susunan dan tata ibadah, maka kita melihat ada dua hal utama yang harus ada di dalam ibadah itu. Yaitu pertama adalah pribadi dan kehadiran daripada Allah itu sendiri, yang Tuhan itu sendiri. Karena kalau Tuhan atau pribadi Allah tidak hadir di dalam ibadah, maka sebetulnya itu bukan lagi ibadah, begitu kan? Yang kedua adalah umat atau jemaatnya sendiri, ya. Sebab kalau Tuhan ada tetapi jemaatnya tidak ada, maka juga itu bukan ibadah, ya. Sehingga dikatakan ibadah yang kemudian diungkapkan dengan kata liturgia itu adalah sebuah perjumpaan yang real time antara umat dengan jemaat, antara Tuhan dengan umatnya, begitu, seperti itu. Sehingga inilah yang dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Harus ada umat dan jemaat pada saat yang bersamaan. Nah, hal ini menjawab khususnya di dalam masa pandemi ini persoalan apakah boleh ibadah itu dilakukan secara rekaman, begitu. Nah, kalau rekaman maka kita lihat persoalan antara real time-nya umat dan antara Tuhan dengan jemaatnya bertemu itu tidak terjadi, begitu. Sehingga seperti sebuah ibadah yang palsu, ya, begitu. Tetapi kalau misalnya ibadah itu diadakan secara streaming online, ya, ada sebagian di rumah, ada sebagian yang onsite, nah itu terjadi kan betul-betul real time, ya, umat dengan Tuhan bertemu, Tuhan dengan jemaatnya bertemu pada saat yang bersamaan. Maka itulah yang kemudian diupayakan oleh gereja-gereja yang masih memahami esensi daripada ibadah, yaitu terjadinya pertemuan, perjumpaan antara pribadi Allah dengan jemaat pada saat yang berlangsung atau real time, seperti itu. Oke, jadi intinya di dalam ibadah yaitu kehadiran Tuhan dan jemaat. Ya. Jadi kita lebih memahami kenapa perlu ibadah itu dilakukan secara bersamaan, ya, meskipun dia juga di rumah sekaligus. Nah, ada juga pertanyaan ini mengenai persembahan. Mengapa persembahan adalah salah satu bagian yang juga ada di dalam ibadah itu? Oke. Ya. Nah, di dalam ibadah kan terjadi perjumpaan antara Tuhan atau Allah dengan umatnya, betul ya, seperti begitu. Nah,
di mana terjadi sebuah komunikasi, terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah interaksi antara Tuhan dengan umatnya. Nah, persembahan itu merupakan bagian dari respon tanggapan di dalam komunikasi antara Tuhan dengan umatnya. Ketika Tuhan berbicara, maka respon dari umatnya seperti apa, supaya respon umat ini merupakan perwujudan dari ibadah itu sendiri, gitu ya. Nah, ibadah itu sendiri di dalam bahasa, baik bahasa Ibrani, kata abodoh yang melahirkan kata ibadah, kata abad juga sama, lalu kata liturgia dipakai juga diterjemahkan ibadah, dan kata latria yang dipakai di dalam beberapa surat kiriman itu menyatakan adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan, sebuah pengabdian dari umat jemaat ketika berjumpa dengan Tuhan kepada Tuhannya. Sehingga kalau misalnya di dalam ibadah itu yang kemudian disingkapkan, diungkapkan melalui adanya liturgi yang harus dikerjakan bersama-sama, umat atau jemaat tidak berpartisipasi, tidak ambil bagian, hanya menjadi penonton, maka sebetulnya jemaat walaupun hadir tidak sedang beribadah, sedang menonton jalannya ibadah, begitu. Ibadah itu tidak terjadi. Maka ibadah adalah respon tanggapan dalam perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya, adalah umatnya itu melayani, memberikan diri untuk mengabdi. Maka mengabdi, ya, menjadi abdinya, beribadah, ya, seperti itu. Pelayanan itu yang terjadi, ya. Nah, persembahan di dalam ibadah adalah merupakan simbol, salah satu simbol respon pengucapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan yang sudah berbicara, dan Tuhan yang menuntut kepada umatnya untuk mengabdi kepada Dia. Persembahan itu simbol dan sekaligus ungkapan kasih kepada Allah. Jadi sekali lagi, persembahan itu bukan karena kalau orang datang ke gereja mendapatkan pelayanan yang bagus, khotbahnya bagus, pujiannya bagus, lalu di ujung bagian terakhir sebelum penutupan khotbah orang memberikan persembahan seperti sebuah tindakan yang dimana pengunjung itu seperti orang datang ke bioskop atau datang ke restoran bayar, begitu. Bukan seperti itu, ya. Jadi tidak boleh dipahami seperti itu, bahwa di situ adalah ungkapan bagaimana kita menyerahkan sebetulnya seluruh hidup kita yang disimbolkan dengan penyerahan diri dan ungkapan terima kasih dengan sebagian persembahan itu, respon positif, begitu. Itu Jelas sekali, ya. Nah, salah satu unsur yang sering ditanyakan ya Pak tadi, kenapa pengakuan dosa juga harus ada? Yeah. Nah, beberapa orang bilang kan kita sudah mengaku dosa di rumah nih masing-masing, dan dosa toh kan dosa kita pribadi kepada Tuhan. Yeah. Nah, kenapa kok harus secara komunal diadakan di gereja? Kenapa perlu itu Pak? Iya. Nah, sama seperti kalau kita bicara tentang ibadah, ada ibadah personal, ada ibadah komunal. Pengakuan dosa ada yang dilakukan personal, ada yang dilakukan di komunal. Dan jangan lupa bahwa jemaat juga bukan hanya melakukan dosa personal, tetapi ada juga dosa yang dilakukan secara komunal, begitu. Nah, itu yang harus kita ungkapkan dalam pengakuan, misalnya sebagai komunitas gereja Tuhan, sebagai gereja yang hadir di negara kita misalnya kurang menjadi kesaksian yang baik sebagai gereja, kurang memberikan kontribusi kepada masyarakat, bahkan gereja menjadi batu sandungan bagi masyarakat, gereja secara komunal, maka kita bagaimana mengakuinya, segala kesalahan dan dosa itu. Pada waktu beribadah kepada Tuhan, kita harus membuka diri, kita mengaku segala kelemahan kita sebagai komunitas dari umat Allah, begitu. Selain dosa-dosa personal, di situ diakui. Dan kita melihat contohnya, ya, para nabi-nabi ketika kita melihat mengaku dosa kepada Allah, itu seringkali juga mengaku bukan hanya atas nama pribadinya, tetapi atas nama umat kepada Tuhan. Dan itu ada contohnya, begitu ya, membawa betapa umat Israel berdosa kepada Tuhan dan sebagainya, itu diakui gitu kepada Tuhan. Nah, jadi sesuatu yang memang harus diakui. Jadi pengakuan dosa bisa personal, bisa komunal, demikian pula ibadah bisa personal, bisa komunal. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Ya. Tony ya. Ya, demikian jemaat untuk konten Kompas Iman kita kali ini. Semoga boleh membawa kita bisa lebih menghayati kita dalam beribadah untuk setiap elemen-elemen yang ada di dalam liturgi ibadah kita. Tolong di like dan di subscribe, dan kita berjumpa lagi di edisi Kompas Iman berikutnya. Tuhan berkati.